Pagi teman-teman, di sini saya Dita Maria Magdalena, perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkaitan dengan materi kewajaran, pengungkapan, dan tren masa depan dalam akuntansi, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah teori akuntansi yang langsung dibina oleh Bapak Zaharman, di mana di anggota kelompok 8 ini berisikan saya sendiri Dita Maria Magdalena, Dewi Parauli Pasaribu, dan Monica Silalahi. Saja ke materi, di mana materi pertama itu adalah kewajaran dalam akuntansi, yaitu yang pertama, kewajiban sebagai netralitas dalam penyajian. Kewajiban paling tepat dijabarkan dalam literatur dan pernyataan-pernyataan akuntansi profesional sebagai pernyataan netralitas dari akuntan dalam pembuatan laporan keuangan. Pertama, digunakannya kewajaran dalam akuntansi diutarakan oleh Scott pada tahun 1941 ketika ia mencantumkannya sebagai salah satu prinsip akuntansi dan menyatakan aturan, prosedur, dan teknik akuntansi hendaknya wajar, tidak bias, dan tidak memihak. Mereka hendaknya tidak bertindak untuk melayani satu kepentingan tertentu. Sejak saat itu, kewajaran telah menjadi suatu pernyataan nilai yang telah diterapkan secara beragam dalam akuntansi. Arthur Anderson dan C.O. pada tahun 1960 menerbitkan satu monograf mengenai subjek ini dengan menyatakan, jadi, salah satu dalil akuntansi dasar yang mendasari prinsip-prinsip akuntansi dapat dinyatakan sebagai kewajaran-kewajaran bagi seluruh segmen dari masyarakat bisnis, seperti manajemen, tenaga kerja, pemegang saham, kreditor, konsumen, dan publik, ditentukan dan diukur dari segi lingkungan ekonomi dan politik serta mode-mode pemikiran dari kebiasaan dari semua segmen tersebut, sampai akhirnya prinsip-prinsip akuntansi yang didasarkan atas dalil di atas akan menghasilkan akuntansi keuangan bagi hak-hak dan kepentingan-kepentingan ekonomi yang telah diterbitkan secara resmi menjadi wajar untuk semua segmen. Umumnya dihubungkan dengan pengukuran dan pelaporan informasi melalui cara yang objektif dan netral. Informasi adalah wajar jika informasi tersebut adalah objektif dan netral. Seperti yang dikatakan oleh Lee, yaitu informasi harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat diverifikasi atau apabila memungkinkan, dan harus seperti tidak memiliki kecenderungan untuk menguntungkan pengguna atau sekelompok pengguna tertentu secara relatif menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak lain. Dan penerapan penyajian secara wajar dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan yang telah mengikuti prinsip-prinsip umum akuntansi yang berlaku umum, kadang-kadang memberikan beberapa konsekuensi yang kurang menguntungkan, yaitu yang pertama, konsekuensi pertama dari kewajaran dalam penyajian adalah ketidakmampuan untuk mengandalkan pada konsep keadilan yang sebaliknya justru didedikasikan pada kewajaran dalam distribusi. Yang kedua, konsekuensi kedua dari kewajaran dalam penyajian adalah ketidakmampuan untuk memperluas ruang lingkup dari pengungkapan-pengungkapan dalam laporan keuangan di luar informasi akuntansi keuangan konvensional ke arah kewajaran dalam pengungkapan. Yang ketiga, konsekuensi ketiga dari kewajaran dalam penyajian adalah adanya fleksibilitas yang diberikan untuk melakukan manajemen penghasilan dan perataan laba. Yang keempat, konsekuensi yang keempat dari kewajaran dalam penyajian adalah terciptanya iklim untuk
praktik-praktik penyelewengan. Yang kedua, yaitu doktrin benar dan wajar. Para akuntan akademik juga tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Mari kita lihat dua usaha percobaan berikut ini yang ingin didefinisikan benar dan wajar. Yang pertama, menurut pemahaman umum, pandangan ini berarti penyajian akun-akun yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan sebisa mungkin menggunakan angka-angka yang akurat. Dan jika tidak, estimasi-estimasi yang masuk akal dan menyusunnya untuk menunjukkan dalam batasan menurut praktik akuntansi yang berlaku. Dan dengan gambaran yang seobjektif mungkin, bebas dari bias, distorsi, manipulasi, atau penutupan fakta-fakta material yang disengaja. Benar memiliki artian bahwa informasi akuntansi yang dimuat dalam laporan keuangan telah dikuantifisir dan dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan peristiwa, aktivasi, aktivitas, dan transaksi ekonomi yang dimaksudkan untuk disajikan olehnya. Wajar berarti bahwa informasi akuntansi tersebut telah diukur dan diungkapkan dengan cara yang objektif dan tanpa prasangka apapun terhadap kepentingan dari berbagai bagian dalam perusahaan. Kedua definisi di atas atau yang saya sebutkan sebelumnya yaitu dasarnya menghubungkan benar dan wajar dengan akurat dan bebas dari bias. Akan tetapi, usaha yang patut dihargai ini mengurangi artian dari definisi profesional dan legal mengenai benar dan wajar sebagai suatu istilah teknis yang memiliki arti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang benar. Masalah ini pun belum terpecahkan dengan adanya Fourth Directive yang mengharuskan seluruh laporan keuangan dari perusahaan perseroan terbatas yang menjadi subjek dari hukum perusahaan masyarakat ekonomi Eropa menyajikan pandangan benar dan wajar sebagai berikut. Yang pertama, laporan tahunan akan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan. Dokumen-dokumen ini akan membentuk satu gabungan keseluruhan. Yang kedua, mereka akan disusun dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam direktif. Yang ketiga, laporan tahunan akan memberikan pandangan yang benar dan wajar atas aktiva, kewajiban, posisi atas keuangan, dan laba atau rugi perusahaan. Yang keempat, apabila penerapan ketentuan dari direktif tersebut tidak memadai untuk memberi pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan arti dari paragraf ketiga, informasi tambahan harus diberikan. Yang kelima, apabila dalam kasus-kasus luar biasa penerapan salah satu ketentuan dari direktif ini tidak sesuai dengan kewajiban yang tertera, maka ketentuan tersebut harus dihapuskan agar dapat memberi pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh paragraf kelima tersebut. Penghapusan semacam itu harus diungkapkan dalam catatan atas laporan bersama-sama dengan penjelasan alasannya dan pernyataan mengenai dampak terhadap aktiva, kewajiban, posisi keuangan, dan laba atau rugi. Para negara-negara anggota dapat mendefinisikan kasus-kasus biasa yang dipertanyakan dan menentukan aturan-aturan khusus yang relevan. Baiklah, saya Dewi Paroli Borpasaribu akan melanjutkan hasil diskusi kami. A. Usulan pengungkapan Bedford.
Whitford mengusulkan perluasan pada pengungkapan akuntansi untuk mengurangi masalah-masalah yang diciptakan oleh doktrin kewajaran dalam akuntansi. Daripada hanya sekedar bergantung kepada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sebagai satu-satunya metode pengukuran, Whitford diminta dilakukannya pengembangan alat-alat baru untuk dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen dan para pengambil keputusan. Alat-alat tersebut dijabarkan di bawah ini. Alat-alat baru ini telah disimpulkan bersama di bawah beragam disiplin-disiplin ilmu baru, seperti ilmu administratif, ilmu manajemen, riset operasi, dan teori organisasi. Para pesaing dari akuntansi tradisional dalam artian bahwa informasi yang mereka berikan lebih dapat berguna bagi manajemen daripada informasi akuntansi tradisional yang secara tipikal merupakan pengaturan interdisipliner dan dari disiplin-disiplin dasar seperti ekonomi, sosiologi, psikologi matematika, statistika, ilmu politik, neurologi, teknik servomekanisme, antropologi, dan desain komputer lanjutan. Dengan perluasan pengukuran akuntansi muncul pula perluasan pengungkapan akuntansi yang mencakup struktur kekayaan hingga struktur sisi ekonomi. Dan dari terbatas hanya kepada pengukuran dan komunikasi data ekonomi menjadi pengukuran dan komunikasi data yang pengungkapan aktivitas sisi ekonomi yang menggunakan sumber daya ekonomi. Perluasan pengungkapan akuntansi menentukan luas dari karakteristik pengungkapan sebagai berikut. Yang pertama, perluasan ruang lingkup pengguna dari pemegang saham, kreditor, manajer, dan masyarakat umum ke kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, perluasan ruang lingkup pengguna dari mengevaluasi kemajuan ekonomi, memungkinkan penilaian dasar dan membantu keputusan ekonomi sampai kepada mengadakan koordinasi antar perusahaan melalui kebutuhan informasi khusus dari pengguna dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aktivitas perusahaan. Yang ketiga, perluasan jenis informasi mengenai evaluasi moneter berbasis atas transaksi dari aktivitas internal perusahaan sampai ke data internal dan eksternal untuk mengungkapkan baik aktivitas internal maupun latar belakang lingkungan dari aktivitas internal yang memiliki sifat sisi ekonomi. Yang keempat, perluasan teknik pengukuran menggunakan aritmatika dan sistem pembukuan sampai kepada bidang ilmu manajemen total. Yang kelima, perluasan kualitas pengungkapan keistimewaan dari segi kebutuhan masa lalu sampai kepada perbaikan relevansi bagi keputusan yang spesifik. Yang keenam, perluasan sarana pengungkapan laporan keuangan konvensional sampai kepada pengungkapan multimedia yang didasarkan atas psikologi dari komunikasi manusia. B. Teori kebijakan akuntansi yang efisien dan adil dari Lev. Lev merupakan teori kebijakan akuntansi yang efisien dan adil. Lev berpendapat bahwa kemajuan dalam menangani masalah kebijakan akuntansi fundamental dapat dicapai dengan memuat kepentingan eksplisit dari para pembuat kebijakan dari pasar modal. Keadilan ini didefinisikan sebagai kesamaan kesempatan atau informasi simetris ketika seluruh investor sama-sama diberikan informasi dan ekspektasi pengambilan setelah disesuaikan dengan risiko yang identik bagi semua investor. Hal ini bahkan didasarkan atas prinsip dalam kebijakan publik yang telah dikenal luas. Standar ini meminta adanya penurunan informasi yang asimetris secara sistematis dan menawarkan para pembuat kebijakan kriteria operasional dan kepentingan publik yang cukup sederhana sebagai pilihan-pilihan pengungkapan. Hal ini bahkan didasarkan atas prinsip dan kebijakan publik yang telah kita kenal luas. C. Keunggulan penggunaan dari G. Kebijakan pelaporan keuangan perusahaan menghadapi masalah-masalah
perlengkapan kolektif yang mempengaruhi pengalokasian sumber daya dalam pembuatan dan konsumsi informasi. Dilema berikut ini dihadapi oleh setiap badan penyusun standar yang mencoba untuk memecahkan masalah alokasi tersebut. Setiap pilihan kebijakan mewakili trade-off di antara preferensi individu yang berbeda-beda dan mungkin di antara konsekuensi-konsekuensi alternatif tanpa memandang apakah pembuat kebijakan menyadarinya atau tidak. Dalam pengertian ini, pilihan kebijakan akuntansi tidak akan pernah dapat netral. Selalu ada yang mendapatkan dan tidak mendapatkan preferensinya. Pertanyaan etisnya adalah moralitas apakah yang seharusnya menjadi panduan dalam proses membuat kebijakan? Dan D. Temuan-temuan Komite Jenkins. Sebagai usaha untuk meningkatkan pelaporan eksternal, ICPA pada tahun 1991 membentuk Komite Khusus Pelaporan Keuangan atau Komite Jenkins. Komite ini ditugaskan untuk menentukan yang pertama, hakikat dan tingkat dari informasi yang disediakan oleh manajemen bagi pihak lain, dan yang kedua, tingkatan sampai di mana auditor hendaknya memberikan laporannya atas berbagai elemen dari informasi tersebut. Setelah 2 tahun melakukan riset mengenai kebutuhan dari para pengguna pelaporan eksternal, komite pada bulan November 1995 mengeluarkan laporan yang berjudul The Information Needs of Investor and Creditor. Laporan ini mengidentifikasikan area-area berikut ini dalam laporan keuangan yang sebaiknya ditingkatkan lagi untuk memenuhi para pengguna akan informasi. Yang pertama, meningkatkan pengungkapan dari informasi segmen bisnis. Yang kedua, menangani pengungkapan dan akuntansi untuk instrumen-instrumen keuangan yang inovatif. Yang ketiga, meningkatkan pengungkapan mengenai identitas, peluang, dan risiko dari rencana-rencana pembiayaan di luar buku dan mempertimbangkan kembali akuntansi bagi rencana-rencana tersebut. Yang keempat, melaporkan secara terpisah dampak dari aktivitas dan peristiwa anti dan non-inti, dan mengukur aktiva dan kewajiban non-inti dengan nilai wajar. Yang kelima, mengungkapkan mengenai ketidakpastian pengukuran atas aktiva dan kewajiban tertentu. Keenam, meningkatkan pelaporan triwulan dengan memberikan pelaporan pada triwulan keempat secara terpisah dan masukkan dengan segmen bisnis. Model pelaporan multilapisan. Stephen Wellman, yang waktu itu menjabat sebagai komisaris CEC, mengusulkan 4 permasalahan umum dalam akuntansi dan pengungkapan yang dapat menjadi hal yang sangat penting bagi masa depan pelaporan keuangan. Yang pertama, pengakuan dan pelaporan dari keuntungan dan kewajiban suatu bisnis. Dengan kata lain, apakah yang hendak kita laporkan dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua, ketepatan waktu dari pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kapan hendaknya hal-hal yang diakui dilaporkan. Yang ketiga, konsep dari perusahaan. Dengan kata lain, siapa yang akan kita ukur. Serta yang keempat, saluran dan media distribusi. Dengan kata lain, di mana dan bagaimana kita mendistribusikan informasi. Yang F, pengungkapan akuntansi yang diperluas. Prinsip kewajaran dalam penyajian membatasi pengakuan dan pengungkapan terhadap situasi-situasi yang diatur oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Perbedaan antara pengakuan dan pengungkapan dipertegas oleh Financial Accounting Standard Board. Menurut konsep statement nomor 5 dari FASB atau Recording and Measurement in Financial Statement Business Enterprise, pengakuan adalah proses pencatatan atau pencantuman secara formal suatu hal ke dalam laporan keuangan dari etnis seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, pengeluaran, sejenisnya dan sejenisnya. Tujuan dari pengungkapan dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.
Yang kedua, untuk mengurangi hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat bagi hal-hal tersebut. Yang ketiga, untuk memberikan informasi yang meminta investor kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui. 8.4.2 Pelaporan nilai tambah. Pelaporan konvensional di sebagian besar negara tidak memasukkan pelaporan nilai tambah. Sebagai gantinya, laporan tersebut mengukur dan mengungkapkan posisi keuangan, kinerja keuangan perusahaan, dan perlakuan keuangan perusahaan. Meskipun manfaat dari laporan tersebut telah dibuktikan dengan sangat sering mereka gunakan, mereka tidak mampu memberikan informasi penting mengenai produktivitas total dari perusahaan dan bagian dari tiap anggota tim yang terlibat dalam sumber daya manajemen, pemegang